Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang saya hormati, selamat datang di Pondok Pesantren Al-Qanaah. Alhamdulillah, pagi kesempatan ini saya mewakili dari Pondok Pesantren Al-Qanaah sedikit akan menceritakan tentang profil Pondok Pesantren Al-Qanaah. Pondok Pesantren Al-Qanaah adalah sebuah pondok ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di tengah-tengah Gresik, Kota Baru. Pondok Pesantren Al-Qanaah didirikan oleh seorang ulama, seorang pendidik sejati, yaitu Kiai Haji Subhan Khotib. Beliau adalah seorang guru sejati yang selama hidupnya diwakafkan untuk mendidik, menyiarkan ilmu agama. Pondok Pesantren Al-Qanaah berdiri pada tahun 2000, didirikan oleh Kiai Haji Hadirin. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Gontor, juga alumni Pondok Pesantren Tebuireng. Pada saat awal didirikan, Kiai Haji Hadirin mendirikan Masjid Al-Qanaah. Tapi Allah berkehendak lain. Sebelum berkembang, beliau sudah diambil oleh Allah. Dia meninggal tahun 2001. Setelah itu diteruskan oleh adiknya, yaitu Kiai Haji Subhan Khotib. Mulai tahun 2001 sampai 2006 terjadi kekosongan. Tapi alhamdulillah tahun 2006 kita rintis dengan beberapa kegiatan istighosah, pengajian, meskipun pondok itu yang belum jadi, hanya sebuah masjid yang belum sempurna. Tapi dengan takdir Allah, pada tahun 2010 alhamdulillah kita diberi hadiah oleh pemerintah untuk mendirikan SMP Islamikon. Dari tahun 2010 itulah maka pondok ini mulai berkembang dengan masuknya Kiai Haji Robah Maksum yang dulu adalah Bupati Kota Gresik. Mulai tahun 2010 SMP terus berkembang. Alhamdulillah pada tahun 2014 kita bisa mendirikan SMK Islamikon. SMK Islamikon didirikan dengan dua bidang keahlian, yaitu bidang keahlian otomotif dan bidang keahlian akuntansi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tahun itu alhamdulillah kepercayaan masyarakat terus bertambah sehingga keberadaan Pondok Al-Qanaah mulai dikenal di masyarakat. Sehingga mulai tahun 2019 alhamdulillah kita bisa mendirikan asrama Pondok Pesantren Al-Qanaah, dan asrama itu terus berkembang, dan santri awal yang masuk alhamdulillah sudah ada, sampai sekarang sudah ada 30 santri yang menetap. Sehingga Yayasan Pondok Pesantren Al-Qanaah mempunyai dua lembaga, yaitu SMP Islamikon, kemudian SMK Islamikon, dan Pondok Pesantren Al-Qanaah, yang semuanya itu berazaskan Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengembangkan
dasar-dasar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun berdiri di tengah-tengah hegemoni, di tengah-tengah percampuran di perumahan Gresik, Kota Baru. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu kepada kita, terutama nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan di mana ada suatu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, bulan di mana amal kebajikan sunnah nilainya sama dengan amal kebajikan fardu. Amal kebajikan fardu nilainya dilipat gandakan sama dengan 70 tingkatan. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, suatu kenikmatan yang besar ketika kita ditakdir Allah berada di bulan suci Ramadan. Marilah kita gunakan waktu demi waktu di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah, amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah mari kita tingkatkan kualitas puasa kita. Jangan sampai kita puasa hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa kita tingkatkan, kita menahan nafsu kita, menahan segala aktivitas panca indera kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin." Banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju', tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, karena dia tidak bisa menahan nafsunya. Puasa tetap melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah, di antara amal-amal ibadah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah tadarrus Al-Quran dan menghatamkannya. Tadarrus dalam arti kita membaca dan mengkaji Al-Quran. Kita berusaha memahami isi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah bersabda, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana Al-Quran difungsikan sebagai petunjuk kalau kita tidak tahu apa artinya di dalam Al-Quran itu? Untuk itu, maka di bulan yang suci ini mari kita bersemangat untuk mengkaji, untuk belajar apa-apa yang ada di Al-Quran itu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang kedua, amal yang dianjurkan adalah kita menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Kita hidupkan dengan sholat tarawih atau ibadah-ibadah yang lain di malam Ramadan itu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat malam
dan karena keimanan dan karena mengharap-harap ridha Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dosa kita terampuni oleh Allah, insya Allah kita akan mudah melakukan suatu kebaikan. Untuk itu para muslimin, pada kesempatan yang baik ini kita ditakdir Allah berada di bulan suci Ramadan, mari segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga detik demi detik, menit demi detik pada bulan suci Ramadan semuanya bernilai ibadah. Dan harapan kita setelah Ramadan kita selesai, kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan disyariatkan puasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak pada kaum muslimin, marilah kita renungkan, kita fikirkan generasi-generasi yang akan datang. Untuk itu, masyarakat muslimin, tempat yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk anak-anak dalam usia belajar adalah pondok pesantren. Kenapa demikian? Karena pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan. Di situ anak-anak kita ditempa dengan pembiasaan-pembiasaan, dengan akhlak-akhlak para salafus soleh, ditempa dengan kebiasaan-kebiasaan, akhlak-akhlak yang mulia, ditempa dengan karakter-karakter yang mulia. Setiap pondok pesantren, saya yakin, akan membiasakan sholat berjamaah, akan membiasakan sholat malam di malam hari, akan membiasakan mengaji Al-Quran, akan membiasakan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Maka disitulah tempat yang terbaik untuk anak-anak kita untuk mencapai tujuan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maka saya mewakili semua, mewakili dari pemegang amanah pondok pesantren, saya mengajak, mari anak-anak kita didik, kita letakkan di pondok pesantren. Agar apa? Agar ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, anak-anak kita tidak menjadi beban kita, malah anak-anak kita bisa mendoakan kita, bisa menggembirakan kita ketika kita sudah di alam barzakh nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak lupa, ayo mondok di pondok pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.